Kamera roll. Ini adalah konten baru di kanal YouTube gua, turunan dari Payung Besar 0044. Konten ini namanya Work Life Trampoline. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Gue akan coba jelasin dulu Work Life Trampoline itu apa dengan jelasin sama lu 0044 itu apa. Karena bahkan sampai dengan hari ini kalau gue posting sesuatu di Instagram, di YouTube pun ketika orang nonton 0044 Weekly Vlog masih pada nanya 0044 itu apa sebenarnya. Nah semuanya berawal dari sebuah tweet tolol. Jam 0044 gue nge-WhatsApp ke grup WhatsApp kantor urusan kerjaan, terus gue kontemplasi, cuman emang namanya juga orang tolol ya, kontemplasi di Twitter. Harusnya kontemplasi diri sendiri aja gitu, mikir gitu. Tapi gue melakukan itu di Twitter, gue nge-tweet. Mungkin pas gue nge-tweet jam 00.45, gue bilang, ngapain gue nge-WhatsApp urusan kerjaan jam 00.44 hari Minggu. Terus besoknya itu rame, lalu jadi pembicaraan mengenai work-life balance, terus diasumsikan gue katanya nggak peduli work-life balance, membuat gue memikirkan ulang soal apa itu work-life balance. Lalu akhirnya gue putuskan untuk menggunakan 0044, menggunakan kejadian itu sebagai pintu untuk mulai mendiskusikan ulang, ngajak lu ngobrol soal harusnya gimana sih mengembangkan karir gitu. Dan 0044 Weekly Vlog itu sebenarnya adalah sebuah vlog yang menangkap gua dalam berwirausaha. Seperti apa gua kalau misalnya lagi jalanin bisnisnya gua seperti apa, orang-orang yang di dalamnya seperti apa, kayak gimana kulturnya, kayak gimana cita-citanya. Nah, tapi lama-lama 0044 ini jadi sebuah IP yang bersirkulasi di dunia karir sebenarnya. Kita banyak ngomongin soal work-life balance, itu udah pasti. Kita ngomongin soal apakah orang yang mencintai pekerjaannya sehingga kepikiran soal pekerjaan dan 0044 adalah sesuatu yang salah gitu. Dan tadinya gue cuman sekedar posting di Instagram kutipan-kutipan yang menurut gue ya setidaknya jadi prinsip gue dalam berkarir. Tapi lama-lama ternyata jadi diskursus gitu, jadi kayak sebuah diskusi berkepanjangan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Akhirnya lama-lama gue putuskan kayaknya untuk setiap topik yang gue taruh di Instagram gue mau bahas mendalam deh. Dan tempat bahas mendalamnya adalah di sini, di Work Life Trampoline. Nah, di episode pertama gue menjelaskan apa itu work-life trampoline. Dasarnya dari ketidaksetujuan gue sama work-life balance. Work-life balance itu sesuatu yang gak gue pahami. Tapi gue ngerti kalau misalnya ada banyak yang ngebela itu, gue ngerti. Tapi gue cerita dulu dari sudut pandang gue. Gue gak pernah ngerti work-life balance itu apa. Karena terdengarnya work-life balance itu kayak work dan life itu dua hal terpisah, lalu kita semua berusaha untuk supaya itu bisa seimbang. Kayak jungkat-jungkit gitu, work di satu sisi, life di satu sisi, lalu kita coba untuk bikin seimbangkan. Nah gue tuh terus terang bingung, nggak bisa
Nggak relate aja sama itu, karena gue nggak memisahkan work dan life gue. Justru ngelebur jadi satu. Yang gue kerjakan ini, pekerjaan gue, yang membuat gue merasa hidup justru. I don't balance my work and my life. They're all jumping in the same trampoline. Jadi, gue nggak misahin work sebelah sini ya, life sebelah sini ya, ayo kita coba seimbangkan. Enggak gitu. Kalau gue tuh dua-duanya tuh gabung jadi satu, lompat-lompatan di trampolin. Kenapa? Karena menurut gua, work-life balance itu sesuatu yang sangat sulit sekali untuk tercapai. Karena lu work 5 hari, life lu 2 hari. Mau sampai kapan juga nggak akan bisa balance, 5 dan 2 itu nggak balance gitu. Jadi yang diperjuangkan sama orang tuh sulit sekali gitu, work-life balance. Banyak orang tuh merasa work dan life itu adalah kayak work itu sesuatu yang mesti lo lakukan kalau mau hidup. Hidup itu sesuatu yang lo lakukan kalau mau lo bahagia, tapi nggak bisa sering-sering karena lo mesti work gitu. Nah sebenarnya pilihannya nggak harus kayak gitu, itu tuh bisa jadi satu gitu. Itulah kenapa banyak orang total banget di weekend, total banget di 2 hari tersebut. Bahkan sebelum nyampe ke 2 hari tersebut udah colongan dari Jumat malam ya. Seharian nggak ada tenaga, pucat, kayak nggak punya energi, kayak nggak punya gairah gitu. Senin pucat, Selasa pucat, Rabu pucat, Kamis pucat, Jumat sore, terus udah gitu nyala. Udah mulai muncul kemerahan, habis itu dia mulai malamnya dia nongkrong, minum-minum, paginya dia jalan, nggak tahu ngapain. Oh, biasanya paginya bangun siang, Sabtunya bangun siang. Tapi itu adalah bagian dari life-nya dia, karena dia nggak bisa ngelakuin itu ketika di weekdays. Dia bangun siang, habis itu ntar mungkin dia nonton bioskop, habis itu malamnya dia dinner sama teman-temannya, habis itu malamnya dugem lagi, minggu paginya dia bangun pagi dan bisa bangun pagi karena dia mau main bola atau mungkin dia mau main sepeda. Kalau misalkan Senin sampai Jumat dia susah banget untuk bangun pagi, tapi kalau untuk main sepeda dia bisa bangun pagi, semangat berapi-api. Terus udah gitu dia totalin, karena dia pikir kalau dia totalin di weekend itu bisa menyeimbangkan 5 hari di weekdays. Padahal nggak bisa terjadi gitu. Yang akhirnya terjadi adalah lu masuk ke weekdays, kecapean, lalu kepala lu udah ada di akhir pekan lagi. Orang-orang yang memperjuangkan work-life balance itu malas ketemu Senin. Orang-orang yang work-life trampolin menurut gue, bahkan biasa aja ngomong, akhirnya Senin. Karena akhirnya dia ketemu hari di mana di hari itu emang dia diizinkan untuk beraktivitas. Dia nggak enak mengerjakan pekerjaannya di Sabtu dan Minggu karena dia tahu untuk orang lain itu adalah waktunya dia istirahat, sehingga dia nggak mau sentuh itu. Makanya ketika Senin tuh akhirnya Senin itu tipikal orang-orang work life trampolin, tipikal orang-orang yang ngerasa pekerjaan adalah bagian dari hidup dan hidupnya itu adalah pekerjaannya gitu, dan bukan nggak kesiksa gitu, nggak, emang bahagia gitu. Ada orang yang kayak gitu. Nah, work life balance itu hanya bisa terjadi dalam 2 skenario. Yang pertama adalah kalau work dan life-nya ngelebur jadi satu. Itu masih mungkin tuh. Gue nyebutnya work life trampolin karena nggak dipisahkan. Atau work life balance itu bisa terjadi kalau setengah dari setiap harinya work dan setengah dari setiap harinya life. Kebayang nggak? Jadi di setiap hari dia ngebagi waktunya untuk work, dan di setiap hari itu juga dia ngebagi work hari-harinya untuk live gitu. Biasanya ini orang-orang yang emang masuknya pas jam 9 dan pulang jam 6. Karena kan 24 jam ya. Anggaplah lu tidur 6 jam. Berarti sisanya berapa? 18 ya. Berarti work dan live-nya tuh 9 jam. Ya nggak? 9 jam lu kerja jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam, bener kan? Dari 9 pagi sampai jam 6 sore lu kerja itu 9 jam. Sisanya itu 9 jam lagi tuh, pagi dan setelahnya. Nah, beruntung kalau memang itu bisa terjadi, dan mungkin ada yang membela itu. Beruntung kalau misalkan, pokoknya gue nggak nyentuh urusan kerjaan sampai jam 9, lalu gue nggak ada urusan kerjaan lagi setelah jam 6. Tapi seringkali itu nggak terjadi dalam dunia nyata gitu. Seringkali itu mengecewakan kita karena pada akhirnya mungkin lu mesti ngelembur sehingga lu ngerasa balance lu terganggu. Seringkali mungkin lu
lu sendiri yang berinisiatif untuk ngelakuin sesuatu, nggak diminta sama siapa-siapa, nggak disuruh lembur, tapi emang lu tahu ini perlu dilakukan. Tapi itu makan waktu lu yang tadinya lu sangat harapkan supaya balance-nya terjadi gitu. Dan kadang-kadang kita lupa perjalanan menuju kantor dan perjalanan pulang dari kantor itu juga sesuatu yang menyedot kita. Jadi buntut-buntutnya nggak 9 jam juga. Waktu yang kita habiskan untuk si work-nya itu lebih dari 9 jam. Tapi anggaplah itu terjadi. Anggaplah jam 9 sampai jam 6 terjadi, lu total 9 jam kerja, 9 jam lain lagi untuk live. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kita kan kerja tuh 30-an tahun. Kita mungkin kerja berkarir itu selama 30 tahun. Mungkin dari umur 25 sampai mungkin umur 55. Masa iya 30 tahun hidup lu habiskan untuk ngelakuin sesuatu yang lu gak suka? Kalaupun balance work dan life lu. Masa tahun-tahun terbaik lu, 30 tahun terbaik lu, tahun-tahun produktif lu, tahun-tahun dimana di situ lu bisa ngelakuin yang terbaik, tahun-tahun optimal lu, tahun-tahun sehat lu, dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang lu sebenarnya nggak suka. Atau lu lakukan hal yang lain. Lu berjuang, berkorban, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih pekerjaan yang capeknya aja bikin gue bahagia. Apa sih pekerjaan yang membuat gue merasa hidup gitu? Apa pekerjaan yang membuat gue ketika gue harus menghabiskan waktu lebih dari yang diminta, gue nggak ngerasa itu beban dan nggak ngerasa itu sesuatu yang menyakitkan gitu. Dan harus gue akuin, nggak gampang itu, datang dengan pengorbanan. Gue juga bisa kayak gini juga karena banyak masa-masa awal karir gue dihabiskan dengan mengambil pekerjaan yang nggak ada duitnya. Pengorbanan gue di situ, pengorbanan orang beda-beda, tapi pilihannya ada di lu. Dan konten ini didesain untuk mengajak orang bahwa selain work-life balance ada cara baru untuk menjalankan karir. Ada orang yang mau work-life balance, ada orang yang mau work-life trampolin. Ada orang yang mau mengambil jalan untuk tidak memisahkan pekerjaan dan hidupnya, ngeleburin itu jadi satu, kemudian ya udah lompat-lompatan bareng-bareng. Ada alasan tertentu loh kenapa gue ngambil trampolin, karena nggak semua orang suka main trampolin. Trampolin kan gitu kan, lompatnya enak, jatuhnya ngilu, habis itu udah aja gitu. Itu hiburannya. Sama kayak jungkat-jungkit naik turun kan. Trampolin juga naik turun. Beda aja karakternya. Emang masalah cocok-cocokan. Ada yang senengnya main jungkat-jungkit, ada yang senengnya main trampolin. Dua-duanya naik turun. Ini cuma masalah mana yang lu pengen aja. Nah, kalau emang lu mau mengambil perjalanan untuk berkarir dan memperjuangkan work-life trampolin, karena memang ada yang memperjuangkan work-life balance, tapi kalau misalnya lu mau berkarir dan yang lu perjuangkan adalah work-life trampolin, ini adalah kontennya. Setiap episode kita akan ngomongin soal hal-hal yang akan membantu lu memastikan bahwa lu masuk ke dunia karir yang menikmati work-life trampolin dan bukan work-life balance. Itu aja dulu untuk sekarang. Penjelasan sederhana. Ini adalah video pertama. Kedepannya kita akan ngomongin banyak hal. Di Instagram kan topik-topik banyak tuh. Ada yang gue bilang, carilah pekerjaan yang capeknya membuat bahagia. Nanti kita akan bahas itu mendalam. Ada lagi kemarin sempat rame. Dan sangat-sangat memicu perdebatan. Salah satunya adalah sama mood aja kalah, apalagi sama kerasnya kehidupan. Nanti akan ada satu video ngebahas soal itu doang. Dan ada satu postingan yang juga sempat dijadiin orang bahan diskusi, kantor sama dengan kendaraan umum. Nanti akan ada satu video ngebahas itu. Pokoknya untuk apapun yang gue bahas di Instagram, kita akan bahas dengan lebih mendalam di konten Work Life Trampolin di kanal YouTube gue. Untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih banyak.
Sudah. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.